Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan syukur kita semata hanya untuk Allah, yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi ta'lim kita dari Tazkiyatun Nafs. Masuk pada pembahasan berikutnya, salasu arkani tazkiyatin nafs. 3 landasan mensucikan jiwa. 1, 2 sudah terbahas kesempatan yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ilmu. Tentunya butuh kita segarkan pemikiran kita dulu berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Makna bahasa, makna istilah, sasaran yang dikelola, apa tujuannya, bagaimana cara menggapainya. Maka hal-hal seperti itu penting untuk kita persegar dulu. Apa makna tazkiyatun nafs? Mensucikan jiwa. Artinya jiwa dikenali penyakitnya, lalu penyakitnya dihilangkan agar bisa tumbuh berkembang. Dikenali penyakitnya, lalu dibuang supaya bisa tumbuh normal. Punya tujuan, jalan banyak rintangan, rintangannya disingkirkan, perjalanannya mulus. Tazkiyatun nafs itu begitu. Yang digarap apa? Jawabnya an-nafsu. Di situ ada penyakitnya, lalu ditumbuh kembangkan. Apa? Nafsu. Spesial nafsu ammarah bisu. Karena nafsu itu macamnya ada 3. 1 ammarah bisu, 2 lawamah, 3 mutmainnah. Nafsu lawamah nafsu yang banyak penyesalan. Semisal, baik, kenapa enggak mau kerjakan? Ada rasa menyesal. Jelek, kenapa masih kamu kerjakan? Ada penyesalan. Masing-masing kita bisa merasakan. Itu mendorong kebaikan berkembang, kejelekan berkurang. Fungsi nafsu al-lawamah.
Tujuannya untuk menggapai nafsul mutmainnah, nafsu yang tentrem. Dengan zikir kepada Allah tentrem. Puncak tujuan. Seneng iso syukur, musibah iso sabar, di dunia dapat afiat, keselamatan, di alam kubur juga demikian, di padang mahsyar selamat, melintas neraka sukses, masuk ke surga, di sana akan mendapatkan puncak ketentraman. Kalau begitu, yang digarap adalah nafsu ammarah bisu, nafsu yang banyak memerintahkan yang jelek-jelek. Nah, itu yang digarap. Dan masing-masing dari kita punya. Makanya kita butuh mengenali apa makna bahasa nafsu itu. Kemauan, keinginan. Dan itu sudah menjadi bahasa kita. Badan sehat, kondisi lapar, ada hidangan yang sangat lezat ketika makan dengan bernafsu, gitu kan? Apa maknanya bernafsu di situ? Berselera tinggi. Hasratnya kuat, dia sangat bernafsu, punya hasrat yang sangat kuat. Itu mana nafsu? Kemauan nafsu apa? Apa kemauannya? Pengen senang atau pengen susah? Selalu pengen senang, dan pengen senang. Gak ada nafsu pengen susah. Caranya gimana? Sering tidak peduli, sing penting seneng. Sering tidak mikir halal atau haram. Itu bawaan nafsu ngono kuwi. Ini harus kita arahkan. Bahkan sering memerintahkan yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu model gitu itu banyak memerintahkan sing welek-elek. Dan disitulah yang menjadi kendaraan setan. Setan dorong-dorong, manas-manasi, ngompori, ngujuk-ngujui. Yang jelek terhias indah supaya semangat. Itu peran nafsu. Makanya sering ada ungkapan, kenapa yang haram itu kok indah-indah? Ada kata-kata seperti itu? Sering, kenapa? Itulah hiasan setan. Itu yang harus kita garap. Gimana caranya garap? Nafsu pengen seneng ini dikelola atau dihilangkan? Kemauan nafsu pengen seneng dikelola atau dihilangkan? Dikelola. Kalau dihilangkan bahaya. Apa resiko tidak bernafsu? Nggak ada gerak. Mesinnya nggak berputar. Kendaraan bisa jalan, mesinnya mandek. Penting nafsu itu. Maka jangan dihilangkan, tapi dikelola. Gimana cara mengelola? Lugasnya demikian. Masing-masing diri bisa menasihati nafsunya. Wahai nafsu, saya ngerti kamu pengen senang. Memang seharusnya begitu. Tapi dunia bukan tempat untuk seneng-seneng. Karena dunia bila dikejar untuk seneng-seneng tidak pernah memuaskan. Andaikan toh seneng terus, mati juga hilang. Bila senengmu sudah kamu habiskan di dunia, nanti di akhirat gimana nasibmu? Hai nafsu, ketahuilah, disilahkan puas bersenang-senang itu bila sudah masuk surga, aman dari neraka. Maka apabila pengen senang mencapai puncak, siapkan bekal untuk dinikmati nanti. Bila di dunia ada rasa senang sebagai penjajakan, kalau senang gak seberapa sudah nikmat, senang di surga seperti apa nikmatnya? Ayo kejar ke sana.
Kalau musibah dunia nggak seberapa berat, bagaimana ngerinya neraka? Awas, hindari dari dosa-dosa. Maka untuk itu, hei nafsu, taatlah kepada Allah, ikuti bimbingannya, menghambalah dengan baik sampai kamu mati, sehingga kamu husnul khotimah. Bila bisa, kamu nanti pengen seneng-seneng tanpa batas. Itu mungkin sekilas cara mengarahkan apa? Nafsu. Ini rangkuman penting untuk kita perhatikan. Berikutnya ada 3 langkah penting untuk mengelola nafsu. 1, 2, ikhlas dan ittiba sudah kita pelajari. Kita rangkum dulu ikhlas. Apa makna bahasa ikhlas? Secara makna bahasa kholaso, kholastu, ditanya kholastum, dijawab kholas. Nah, apa maknanya kalau gitu kholaso? Sudah selesai kholastum, jawabnya kholasna. Mari pun, gitu kan? Artinya melaksanakan ketaatan murni, mengharap rahmat Allah, kosong dari tendensi minta sanjungan, kedudukan, jabatan dunia. Jadi orang ikhlas itu beribadah semata mencari ridho Allah saja, untuk aman neraka masuk surga, nggak ada tumpangan minta yang lain-lain, disanjung, dihormat, dihargai, dipuji, cari jabatan, cari dunia, nggak ada. Sehingga murni dari perusak-perusaknya. Itu mana ikhlas. Atau ikhlas juga memiliki makna tauhid, karena menjadikan Allah itu satu-satunya tujuan. Minimal Allah itu menjadi 3 tujuan. 1, Allah yang kuibadahi. 2, cara Allah yang saya pakai. 3, rahmat Allah yang saya harapkan. Itu Allah menjadi 3 tujuan, bentuk dari tauhid atau keikhlasan. Apa tadi 3 tadi? 1, Allah yang kuibadahi. 2, cara Allah yang saya pakai. 3, rahmat Allah yang kuharapkan. 3 ini penting, sasaran ketika orang itu bertauhid dan berikhlas. Kita butuh tahu pentingnya tauhid supaya kita semangat mengejar. Di sana ada bahaya syirik, sehingga ketika tujuan jelas menarik, bahaya di belakangnya mengejar, dia akan semangat untuk menggapai tujuan. Makanya di dalam Islam itu ada sistem targhib dan tarhib. Apa targhib? Penyemangatan menggapai tujuan. Apa tarhib? Pewaspadaan adanya ancaman-ancaman. Contoh itu bagaimana kemudian pemahamannya? Sering sudah saya sampaikan. Lomba renang, enggak cukup hanya iming-iming hadiah besar, tapi juga ada sesuatu yang semakin mendorong semangat. Apa itu? Lomba renang pemenangnya mendapatkan hadiah 5 juta. Mau enggak? Mau kan? Harapannya bukan sepantas meraih hadiah, tetapi kemampuan renangnya luar biasa, sehingga tidak semangat menggapai hadiah, tapi juga mendorong, menggerakkan kemampuan renangnya memang betul-betul maksimal. Gimana caranya? Ketika renang sampai di tengah, belakangnya dilepaskan buaya lapar, gimana? Halo, selamat datang buaya. Ya. Ya boyone gede wong sing tok dimplok bleng, gimana?
Sudah renang sampai di tengah, tinggal menuju finish, di belakangnya dilepasi buaya lapar. Gimana semangat renangnya? Semakin. Nah, itu namanya tarhib, kewaspadaan. Sehingga kepada tujuan bukan semata semangat, tetapi sangat semangat. Kenapa? Di belakangnya ada bahaya. Di belakangnya ada bahaya. Nah, setelah kita mengetahui fadilah tauhid, Allah sebagai 3 tujuan yang diibadahi, caranya yang dipakai, rahmatnya yang digapai. Ini juga butuh untuk ditarhib. Apa? Diberitahu bahayanya syirik, lawan dari tauhid. Apa bahaya syirik? Minimal 6. 1. Bila punya amal soleh gak diterima. 2. Bila pernah beramal soleh andai berpahala dihancurkan. 3. Bila punya dosa tobat gak diterima. 4. Diputuskan vonis neraka. Yang kelima, gak ada penolongnya untuk keluar. Yang keenam, haram surga. Bahaya enggak? Itu lebih bahaya daripada makan buaya. Kalau dia makan buaya saja sudah lari, apalagi nggak bisa mentas dari neraka. Berikutnya, antara ahli tauhid dan ahli syirik beda total atau ada persamaannya? Antara ahli tauhid dan ahli syirik beda total atau ada persamaannya? Apa jawabnya? Ada persamaannya. Apa persamaannya? 3. Masing-masing kenal Allah. Wong musyrik kenal Allah enggak? Oh, kenal. Iblis kenal Allah enggak? Sangat kenal, sampai sumpah. Yang kedua, butuh. Iblis butuh pada Allah enggak? Butuh. Buktinya berdoa. Andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri saya umur yang panjang, tangguhkan sampai dibangkitkan. Kan doa kan iblis. Itu 2 kesamaannya. Yang ketiga, sama-sama rumongso menghamba kepada Allah. Orang musyrik dituduh kamu nyembah berhala. Kira-kira mereka mau enggak dituduh begitu? Kamu musyrik gara-gara kamu menyembah berhala. Maukah mereka dikatakan begitu? Enggak mau. Pasti akan menyangkal. Apa sangkalannya? Bohong. Bukan berhala yang kubikin, yang kusembah. Kenapa? Patung yang kupahat. Mandi saya mandikan. Wangi saya wangikan. Kembang saya taburkan. Bukan dia yang kusembah. Yang kusembah adalah Allah. Siapa tahu ayatnya? Wong musyrik mengakui yang disembah juga Allah. Siapa tahu ayatnya? Wong musyrik menyadari yang disembah adalah Allah. Mana ayatnya? Silahkan buka awal surah Az-Zumar. Kepada berhala, wong musyrik ngomong, mana butuhu, saya enggak nyembah berhala. Itu ungkapan orang musyrik. Kalau begitu berhala kamu gunakan untuk apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya jadikan media pendekat kepada Allah. Bukan dia, tapi Allah yang saya minta. Dia itu sebagai media saja. Bukan dia, tapi media saja dia itu. Allah yang ku minta. Itu 3 kesamaan. Sama-sama kenal Allah, sama-sama butuh Allah, sama-sama rumongso menghamba kepada Allah. Ahli tauhid juga sama, nyembah Allah, berharap kepada Allah. Nah, kenal Allah, butuh kepada Allah, juga menghamba kepada Allah, sama. Berikutnya,
Kalau tiga ini sama antara ahli tauhid dan musyrik, perbedaannya apa? Siapa tahu? Cara. Perbedaannya caranya. Kalau ahli tauhid caranya dari Allah. Kenapa? Allah satu-satunya. Minimal Allah punya dua kewenangan. Dan ini tidak bisa dipisah. Apa dua kewenangan itu? Allah sebutkan khusus. Kalau dipisah hancur. Semisal bernafas, menghirup, mengembus, dipisah hancur enggak? Menghirup saja. Mengembus saja, hancur enggak? Hancur. Supaya enggak hancur, menghirup, mengembus. Ada dua hal Allah sebut sebagai hak khususnya, tidak bisa dipisah. Apa? Mencipta dan mengatur. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah. Satu, mencipta. Dua, mengatur. Nyembah Allah pakai aturan Allah itu tauhid. Nyembah Allah pakai cara Allah, ini tauhid. Lek syirik nyembah Allah cara nih gawe dewi, berarti membuat Tuhan pembikin syariat, Tuhan yang kedua. Ya Tuhannya satu, Allah mencipta mengatur. Tapi lek syirik Tuhannya dua, nyembahnya kepada Allah, aturannya gawe dewi. Kalau begitu beragama ngarang bolehkah? Enggak boleh. Tanda li tauhid enggak akan beramal kecuali pakai dalil dulu. Nanti dalili dari Quran, dari Sunnah, pemahaman praktek sahabat. Bila ada itu yang kukerjakan, bila tidak saya tidak ikut. Aku tuh prinsipnya begitu. Ternyata itu sangat nyata sebagaimana Allah jelaskan pada surah Luqman. Apa itu? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika mereka diimbau, ketika kenal Allah, butuh Allah, nyembah kepada Allah, caranya pakai apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Allah nurunkan Jibril membawa Al-Quran, tugasnya menyampaikan wahyu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan, dijelaskan, tanya, dijawab, beramal, dibimbingkan, sehingga beribadah persis koyok Rasul yang terbimbing dengan wahyu. Ayo lek ngibadah kepada Allah caranya begitu. Lek gelem itu namanya ahli tauhid. Tapi apa kata orang-orang musyrik? Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Kalau kami caraku nyembah kepada Allah dengan cara yang ku jumpai dari peninggalan nenek moyang kami. Carane luru, mengais-ngais. Nyembah Allah dengan cocok-cocokan hati. Nyembah Allah dengan bisikan jiwa. Nyembah Allah dengan hasil karangan. Nyembah Allah dengan budaya. Nyembah Allah dengan tradisi nenek moyang. Tuhannya ada dua kalau begitu. Allah yang disembah dan Tuhan pembikin cara. Kalau gitu Tuhannya dua. Itu namanya musyrik. Memperserikati haknya Allah. Bolehkah Allah diserobot? Bolehkah hak Allah diserobot? Bolehkah hak Allah dimiliki bareng? Semisal seorang suami, maaf bojone didem ya, sewengi dengan jenengan, sewengi dengan kula, terus mau dijawab. Acuh, itu kelasnya babi. Kelasnya apa? Babi. Punya istri dibagi-bagi, itu kelasnya nopo? Babi. Jadi babi itu kalau pejantannya sedang menjimai, koncone ngewangi, nanti genti-genten. Kelasnya babi. Fitrah manusia enggak mungkin. Itu tamsil. Hak Allah lebih tidak mungkin. Allah punya hak mencipta dan mengatur, tidak bisa direbut.
Makanya sapa sing dicipta siap diatur. Makanya kalau aturannya gawe dewe, itu namanya nyembah setan. Maknanya taat kepada setan. Yang penghujung di surah Luqman yang ke-21 Allah mengatakan kepada mereka yang ketika diajak nyembah pakai cara Allah, tapi jawabnya kami mengikuti cara yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Apa kata-kata terakhir di penghujung ayat itu? Apa lafadznya? Ayo baca, banter. Awalau kana syaiton yad'u ila adabi sair. Opo to senajan setan ngejak nyang neraka sair panggah to eloki. Apakah walaupun setan mengajak ke neraka sair masih kamu ikuti? Nyembah setan maknanya mengikuti langkah setan. Itulah kesyirikan. Sekarang kita lihat niatnya ibadah tapi caranya ngarang yang ada di masyarakat seputar Ramadan. Apa contohnya? Ini mau Ramadan kan? Orang banyak menyambut Ramadan kan? Semangat kan? Apakah kita hanya cukup dengan semangat? Caranya enggak benar. Di masyarakat banyak yang semangat tapi caranya banyak salah. Bahkan masalah syirik. Apa contohnya? Khataman Quran, pahala dikirimkan wong mati supaya dia mendoakan kepada Allah. Cara siapa ini? Cara Quran, cara sunnah, atau cara karangan? Bacaan Quran, khataman, pahala untuk si mayit supaya dia menghaturkan hajatnya kepada Allah. Ini cara sunnah atau cara karangan? Ngarang. Mana dalilnya? Baca Yasin untuk si mayit supaya mendoakan, sama. Tahlil akbar naik kuburan, pahala untuk si mayit supaya mendoakan kepada Allah, sama. Baca Quran di kuburan, ada pahala untuk si mayit agar mendoakan kepada Allah. Megengan, apa megengan? Mengagungkan Ramadan dengan memetri, apa memetri? Caos dahar. Apa makna caos dahar? Memberi hidangan makan. Apa lafaz lain? Hadiah pahala. Makanya itu mereka mengungkapkan, hadirin panjenengan diminta hadir di rumah Pak Fulan. Ini acara selamatan mau Ramadan itu. Tujuan Pak Fulan memetri, caos dahar, kirim leluhur. Untuk leluhuri Pak Fulan. Apa tuh leluhur? Keluarganya sudah mati duluan, dikirimi. Tujuannya kerso pareng iti pangestu. Apa maknanya iti pangestu? Wong mati ben maringi iti pangestu. Napa niki? Ben mendoakan. Sehingga Pak Fulan ketika puasa Ramadan bisa utuh. Karepe bener. Apa? Puasa Ramadan sukses, tapi carane minta kepada si mayit setelah dia doakan kepada Allah supaya kami kuat. Ini salah cara. Itu salah cara. Ibaratnya pengen punya anak tidak nikah tetapi dengan cara zina. Syirik itu gitu mungkin pemahamannya. Dan ternyata mereka telah mengakui ketika sampai kepada Allah itu lewat tempat-tempat penitipan. Apa ucapan orang musyrik kepada tempat-tempat yang dititipi itu? Mereka berucap apa? Siapa tahu? Bahasanya syafaat. Haula'i syufa'auna indallah. Apa maknanya? Mereka itu para penyafaat kami kepada Allah. Apa makna penyafaat? Yang menyampaikan hajat. Nabi nanti dari kiamat ketika memberi syafaat bentuknya gimana?
Yo. Nabi nanti di hari kiamat didatangi oleh umat supaya minta syafaat kepada Allah. Itu bentuknya seperti apa? Beliau sujud, lama sujud, Allah perintahkan angkat. Ketika sudah berangkat, Allah berfirman apa? Mintalah akan diberi, doalah dikabulkan, mengadulah akan ditanggapi. Sal tu'toh, wasfa tu syafa. Apa itu mana syafaat? Mengadu kepada Allah, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Nabi jadi syafaat nanti di hari kiamat. Sekarang nggak boleh. Pokoknya wong mati-mati liyane. Itu nggak boleh. Bisanya Nabi itu nanti di hari kiamat di padang mahsyar, bukan sekarang. Sekarang itu mati, nggak boleh. Itu doa khusus Nabi di hari kiamat, nggak di dunia. Di dunia nggak bisa. Dan itu nggak bisa. Surat apa yang mengatakan? Wong muslim mengatakan haulai sufa'auna indallah. Surat apa? Ini penghafal Qur'annya. Surat apa ini? Wa ya'buduna min dunillah. Iya terus ya. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haulai sufa'auna indallah. Ya kan? Surat apa ini? Yunus. Ayat berapa? 18. Kita tidak menuduh, tapi itulah Allah telah memberitahu praktek kesyirikan. Sekarang leluhur yang sudah mati, yang dikirimi pahala, yang mati mendengarkah disambati? Yang mati masihkah berdoa? Yang mati sudahkah ketemu dengan Allah? Yang mati di alam kubur, bisakah mereka menyelamatkan diri? Kita tidak ngerti. Mereka sudah tidak beribadah, tur gak krungu, gimana disambati? Mereka juga belum di surga. Makanya wong mati dan dikatakan jenate. Apa jenate niku? Janatun, jenate. Surga wis suwargi, napa suwargi? Nek surga, betul kah? Kacau. Omong tanpa dalil. Lah belum ketemu dengan Allah, mereka juga kita tidak tahu nasibnya. Ditanya malaikat iso njawab ora, kita tidak ngerti. Sing apik 6 soleh kan tidurlah yang pulas. Sing elek disiksa. Kita tidur dipanggil dengar enggak? Oh, turu, celuk ira krungu, ngoten kira-kira bahasane iki. Oh, mati luwih nemen. Bila kita ingin punya jiwa suci, bertauhid, jauh dari syirik. Yang kedua, supaya ittiba, ibadah kita dengan cara Rasul. Tidak boleh ngarang. Makanya kita beribadah jangan ikut-ikutan masyarakat, tapi harus menggunakan cara Rasul. Ada dalilnya, ikut, nggak ada, jangan. Ada dalilnya, cek dulu sahih apa enggak, gimana prakteknya, cek dulu. Bila sahih, praktek caranya benar, Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman salafus soleh, baru beramal. Bila tidak, ojo melu. Resiko kesyirikan sangat dahsyat. 2 hal sudah kita pelajari, sekarang kita masuk yang ketiga. 3 rukun mensucikan jiwa. Yang ketiga adalah ilmu. Apa makna ilmu? Idrakus syai' bi haqiqatihi, mengenali sesuatu akan hakikatnya. Kalau gitu, bahasa ringkas ilmu itu apa? Tahu sesuatu permasalahannya secara persis. Itu namanya ilmu. Idrakus syai' bi haqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Bahasa ringkasnya roh persis. Itu namanya ilmu. Lah enggak persis namanya mengiro-ngiro. Saya tanya,
Apa yang saya pegang? Air tawar. Jenengan yakin poragu? Yakin poragu? Siapa mengatakan saya memegang emas? Ayo. Ada yang menduga begitu, silahkan nanti tak caosne bintang sugih gitu. Itu namanya mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Berapa harganya jam ini? Ayo. Nah, menduga ngono kuwi, kaya ngerti roh kwitansiné ya. Ngusane malah gratis. Itu menduga ngono ki. Lah ini yakin, ya kan? Ilmu itu mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Lek enggak sesuai hakikat itu namanya menduga. Makanya kita harus punya ilmu. Nomor 2, hidup diciptakan untuk beribadah. Ini Ad-Dzariyat 56 ayatnya mudah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kata Allah tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berikutnya, orang lahir tanpa ilmu. An-Nahl 78. Dalilnya, wallahu khalaq akhrajakum mim buti ummahatukum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu belas gak punya ilmu. Berikutnya, ibadah itu haram bila tidak memiliki ilmu. Al-Isra 36 gamblang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmu. Berikutnya, semata bertumbuh kepada akal pasti terbatas dan akan menjadi kelompok dahriyah. Nanti dalil di bawah nanti akan kita baca secara jelas. Ringkasnya, kelompok dahriyah itu apa? Hanya mengandalkan akal. Mereka mengatakan wa mal hayatu illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada hidup kecuali di dunia. Di situ hidup, di situ mati, tidak ada yang merusak kecuali masa. Itu namanya kelompok dahriyah. Itu hanya menggunakan akal, pol-poli yang mek ngono kuwi. Maka kita sering mendengar, nyapa susah-susah nek donya mek pisan. Mati yo bar bur. Pernah mendengar kata-kata seperti itu? Bahaya itu. Itu hanya menggunakan akal tok seperti itu. Berikutnya, nasibnya tidak beda dengan anjing. Baca surah Al-A'raf yang ke 175 sampai 177. Diberikan ayat mau mengikuti hawa nafsu, Allah mengatakan fa maslum kamasalil kalbi. Permisalan mereka dimisalkan seperti anjing. Kamu hardik melet-melet, kamu biarkan melet-melet. Menggunakan akal itu kelasnya hanya gitu saja. Maka daripada itu Allah mengentaskan mereka dengan ilmu. Sebagaimana di surah Toha, ma anzalna alakal qur'ana litasqa. Kami tidak nurunkan Quran supaya kamu celaka, tapi Allah nurunkan Quran untuk pemberdayaan. Kemudian bila tidak percaya ilmu itu Al-Quran, maka bikinlah kitab semisal Al-Quran. Bisakah manusia bikin kitab semisal Al-Quran? Di Al-Baqarah 23 Allah menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna al-bina fa'tu di surat Al-Mimizl wada'u syuhada'akum min dunah in kuntum. Berikutnya fa'ilam tafalu walan tafalu, bila kamu enggak bisa dan selamanya tidak bakalan bisa, takut saja dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu untuk orang kafir. Kalau begitu, hakikat ilmu itu adalah wahyu. Apa hakikat ilmu? Adalah wahyu sebagaimana Yunus yang ke-57.
Lafadznya ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaun lima fis sudur sampai seterusnya ayat. Wahai manusia, sungguh datang kepada kamu mau'izah dari Allah. Quran diturunkan. Mau'izah aran dari Allah, petunjuk, rahmat, hidayah kepada orang yang mau menerimanya. Yang itu ditafsirkan dengan sunnah yang sahih. An-Nahl 44 Allah menyebutkan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Apa tugas Nabi kita? Menjelaskan kepada masa wahyu yang diturunkan. Berarti Quran ditafsirkan dengan sunnah. Berikutnya dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Sebagaimana An-Nisa yang ke 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyanatul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'min walima tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Sapa sing menyelisi rasul setelah gamblangnya petunjuk. Quran ada, tafsir ada, tapi gak ditompo. Dan mengikuti bukan jalannya yang beriman, enggak bergaya kayak sahabat. Berarti melaku sakarepe dhewe. Apa resikonya? Nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan dibiarkan sesat, tidak dibimbing, nanti kan neraka tempat tinggalnya. Maka untuk itu doa kemudian mujahadah sebagai kunci. Maka daripada itu doa kemudian mujahadah sebagai kunci selamat. Ndonga kepada Allah, setelah itu kerja keras, kita nanti akan dibimbing sebagaimana Al-Ankabut 69 walladzina jahadu fina lanahdiyanum subulana. Siapa yang bekerja keras di jalan kami akan dibimbing. Sesi pertama itu dulu yang kita kaji, jeda adzan dulu. Nanti setelah adzan insyaallah kita baca ayat-ayatnya kepada muadzin, disilakan. Alhamdulillah adzan berkumandang menggema kemana-mana supaya kita masyarakat paham, bukan mendengar saja. Kita bisa menjawab, menegakkan sholat, berdakwah. Ini merupakan anugerah besar, dimudahkan tegaknya syiar Islam. Tentunya setelah kita mendengar, kita menjawab, kita bersalawat, kita berdoa dengan Allahumma rabba hadzal da'watid tamah dan seterusnya. Apa fadilahnya? Halal untuk dia syafaat Nabi nanti, bukan sekarang, di hari kiamat. Tapi mengadu akan ditanggapi. Semoga kita nanti dipanggil bulan bin bulan, silakan kamu masuk surga. Semoga nama-nama disebut sehingga kelak kita berkumpul di surga Allah Ta'ala. Itu lewat adzan. Makanya kita wajib menjadi pemakmur masjid dan berias dengan ilmu. Kenapa? Media tazkiyatun nafs, rukunnya salah satunya adalah harus punya ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin. Ilmu itu Al-Quran, ilmu itu sunnah yang sahih, ilmu itu adalah pemahaman praktek salafus soleh. Makanya siapa yang cari ilmu, jaga, kembangkan. Anak-anak kita giring ke majelis ilmu. Kenapa? Ingin suci jiwanya, bersih nodanya, berkembang fungsi kegunakannya, itu kesuksesan mensucikan jiwa. Setelah kita urai ilmu dengan segala uraiannya, berikutnya kita membaca dalil-dalilnya. Kita memahami bagaimana orang apabila hanya bertumpu dengan akal saja, ujung-ujungnya terbatas. Baris pertama yang bertuliskan Arab itu nukilan dari surah Rum yang ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
wa hum anil akhirati hum ghafilun. Bila orang itu hanya bertumpu kepada akal, ya'lamuna, yang mereka ketahui, zahiran, apa yang zahir, yang tampak mata saja, minal hayati dunia, dari kehidupan dunia. Apa kesibukannya? Kerja, makan, mati, ya kan? Kerja, makan, mati. Kerja, dapat penghasilan, makan, mati, ya kan? Itu kan ujung-ujungnya. Wahum, dan mereka anil akhirati, dari akhirat, hum, mereka ghafilun, lalai, celaka kalau lupa dengan akhiratnya. Dari kebangkitan akan dihisab, gak punya amal, celaka enggak? Makanya orang itu bila semata hanya bertumpu kepada akal, celaka. Makanya akal wajib dipimpin dengan wahyu, dengan ilmu. Nomor 2, nukilan dalil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala begitu benci kulla ja'dhariyin jawadin sahabin fil aswaq, kepada ja'dhari. Siapa ja'dhari? Orang yang hatinya rusak. Jawadin, siapa? Orang yang fisiknya rusak. Apa bentuk hatinya rusak? Gak punya ilmu, sadis, keras, yang kepikir sing elek-elek tok, sehingga dikuasai su'udun, berburuk sangka. Itu ja'dhari. Jawadin, orang yang fisiknya rusak. Lek jeruannya rusak, fisiknya rusak. Apa itu? Sombong dan rakus. Apa jawadin? Sombong dan rakus. Merasa dirinya terbesar, yang lainnya kecil, sehingga dikuasai. Rakus kan? Dua sifat itu dibenci semua oleh Allah. Sahabin fil aswaq, kerjanya teriak-teriak di pasar. Kenapa kok pasar? Penyangga ekonomi itu pasar. Ketemu penjual pembeli, teriak-teriak apa? Ingin menguasai pasar, ujung-ujungnya ingin menguasai dunia. Dan tanda mereka adalah gemuk, sombong, dan rakus. Kenapa gemuk? Memang dunia hanya untuk menggemukkan badan, walaupun kadang nggak gemuk. Tapi itu simbol profilnya, sehingga teriak-teriak di pasar. Gimana mereka nanti statusnya? Jifatin bilaili, bangkai di waktu malam. Wa khimarin binahar, dan khimar di waktu siang. Kalau siang hari teriak terus kayak khimar. Untuk apa teriak-teriaknya? Hiruk pikuk menguasai dunia. Malam hari bangkai. Kenapa? Tidur, nggak bangun malam. Kelasnya tuh bangkai. Jadi orang yang nggak bangun malam hanya tidur tuh kelasnya nopo? Bangkai. Kerso dadi batang. Nggak bangun malam. Bahaya. Itu calon penduduk neraka. Kudune malam itu Allah turun ke langit dunia sesuai keagungannya, kita banyak doa, sholat, memperbanyak istighfar. Ternyata nggak dipakai. Alimin bidunia, yang mereka ketahui itu hanya dunia. Jahilin bil akhirah, kepada akhirat mereka itu jahil. Itulah puncak akal pol-pole, ya hanya begitu. Sehingga apabila mereka berkedok agama untuk cari dunia. Agama dijual untuk mencari dunia. Ini banyak di masyarakat. Napa contohnya? Agama jual untuk cari dunia. Lek donga titipe kok aku, pokok kok amplope kandel, lek ku ndongakne dawa. Ya enggak? Kon maneh kuburane kok panen duit bersak-sak, ya kan?
untuk cari dunia atas nama agama. Dakwahnya juga demikian, isinya konyol tapi upaya puluhan juta. Isinya mengikuti pesan siapa yang memesan. Sehingga ngotak-ngatik agama gak jadi masalah. Mengikuti hawa nafsu. Itu bahaya sekali. Hadis di atas sahih, kata Syekh Albani, ada di Sahih Al-Jami nomor sekian, derajatnya sahih. Ibnu Hibban meriwayatkan, Imam Baihaqi. Nah, seperti itu. Berikutnya, orang yang semata bertumbuh kepada akal itu namanya kelompok Dahriyah. Di depan sudah kita sebutkan, sekarang kita baca ayatnya, Jasiyah yang ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Wa qalu mereka mengatakan mahya tidaklah ada kehidupan itu illa kecuali hanya hayatud dunya, hidup di dunia tok. Enggak mikir alam kubur, padang mahsyar, hisab, nyebrang neraka, gak kepikir. Kenapa? Gak terjangkau oleh akal dan gak mau wahyu. Wa ma yuhlikuna illa dahru, gak ada yang merusak kita kecuali masa. Para filosofis, ahli filsafat itu ujung-ujungnya. Wa ma lam bidzalika min ilmin, mereka ngomong kayak begitu gak punya ilmu sama sekali. Inhum illa yadun, mereka itu hanya menduga. Memang kerja akal itu hanya menduga, kira-kira. Sehingga enggak ada kepastian belas sama sekali. Ayat terakhir nukilan Al-A'raf 175 sampai 177. Orang yang kayak begitu nanti dimisalkan seperti anjing. Bukan saya yang membuat misal, tapi siapa? Allah sendiri. Mana buktinya? Kita baca. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka naba alladzi, berita orang yang atainahu, dia kami beri ayatina, ayat-ayat kami, didakwai dengan Al-Quran, dengan sunnah yang sahih, pemahaman praktek dari para sahabat. Apa sikap dia? Fansalaha minha, dia insilah darinya. Napa insilah? Ibarat ular itu melepaskan kulit, napa jenenge? Ngelungsungi. Baju Islam dibuang. Mereka cukupkan dengan baju akal. Dakwah ditolak, Quran ditolak, sunnah ditolak, hanya akal-akalan semata. Fansalah minha, ya tinggalkan. Orang kayak begitu, fatbahu asyaiton, maka setan menjadi pengiring, mendorong-dorong. Akhirnya fakana minal ghawin, jadilah dia orang yang sesat. Walau syi'na, andaikan kami mau, la rafa'nahu, kami angkat dia biar dengan ayat. Andaikan gelem nompo, tunduk dengan wahyu, dengan ayat, siap, samina wa ata'na, akan saya angkat derajatnya tinggi-tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia lebih condong kepada kehidupan dunia saja. Hanya dengan akalnya katanya cukup, jadi orang yang paling pinter, seolah sudah bisa menguasai dunia. Itu andaikan dikatakan menguasai dunia, itu cuma dunianya kata. Di mana luasnya dunia kata? Luasnya tempurung. Berapa luasnya? Jadi orang itu apabila dengan akal menguasai dunia, itu hanya di bawah langit pertama saja. Itu pun enggak semuanya. Ngitung bintang enggak iso. Enggak menguasai pulau Jawa. Tapi kewar-kewarnya seolah dia itu menguasai dunia. Padahal masih ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada Sidratul Muntaha, ada lautan, ada ars, Allah di atas lagi. Maka dia itu hanya bagaikan katak di dalam tempurung. Tapi katanya sudah pol-polan. Itu namanya condong kepada bumi. Wattaba hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Pol-polnya dengan akal, hanya begitu nanti hasilnya.
bila nggak mau mendapatkan bimbingan ilmu. Ilmu itu adalah wahyu. Fa masaluhu permisalannya. Nah ini. Kama sal kalbi seperti permisalan anjing. Sinten sing menganjingkan. Kula napa kita? Napa Allah piyambak? Allah sendiri, kita hanya membaca saja. Intahmil aliyalhas, bila kamu hardik dia menjulur-julurkan lidah, tatsruhu atau kamu biarkan yalhas dia juga menjulur-julurkan lidah. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasoso, ceritakan kisah ini la'allahum yatafakkarun, barangkali mereka mau berpikir. Oh bano elek ya, saya enggak mau kalau gitu. Saya terima wahyu, dengan ilmu saya nanti akan suci. Kesana kita digiring. Sa'a masalan, duhai alangkah jelek permisalan. Al-qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina, kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, wa anfusum kanu yadrimun, kepada dirinya mereka menzalimi. Itu langkah ketiga, siapa yang ingin jiwanya suci dengan apa? Dengan ilmu. Siapa yang mau pasti selamat. Tanpa ilmu sesat. Nabi kita dulu belum ilmu juga sesat. Apa firman Allah? Wa wajadaka dhallan fahada. Semula kamu ketika Allah jumpai sesat, lalu Allah membimbingmu dengan dijadikan nabi, dituruni wahyu, malih beneh bagus terbaik. Maku tanta dari mal kitab amal iman. Mula-mula kamu ndak tahu kitab kuwi apa, iman itu apa. Tanpa kitab nggak bisa memupuk iman yang benar. Paling-paling itu hanya menghamba kepada dunia. Itulah 3 rukun pilar penyangga. Siapa yang jiwanya mau bersih dan sukses, makanya miliki ikhlas, miliki ittiba, miliki ilmu. Kita dimudahkan cari ilmu, maka kembangkan. Itu merupakan sarana terhebat untuk mendapatkan pribadi yang diridho oleh Allah Ta'ala. Demikian yang kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Tanggapan silakan. Sekira cukup. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.